Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Kita diajak untuk mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Kita diajak untuk tidak melekatkan diri kita pada apapun, tetapi mengasihi Allah melebihi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Kemudian Yesus bersabda lagi, "Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Sekali lagi, kita dituntut untuk mengasihi Dia, karena Dialah satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Kita diajak untuk tidak terikat pada apapun, berani melepaskan, berani meninggalkan termasuk kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Kita tinggalkan hal-hal yang jahat. Lalu kita tempatkan Dia di atas segala-galanya dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita sehari-hari. Agar semakin banyak orang datang dan menyembah Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Semua orang pengen terhindar dari salib hidup. Semua orang tidak mau memikul salib. Tetapi hari ini Yesus berkata kalau tidak memikul salib dan mengikuti Dia tidak layak. Maka kita diajak untuk belajar dari Dia, setia memikul salib hidup kita tanpa mengeluh, tapi dengan hati yang percaya bahwa Dia Allah yang tidak akan membiarkan kita sendirian. Tapi Dia Allah yang selalu setia memikul salib bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ingat bahwa hidup ini adalah hadiah dan pemberian dari Allah. Ketika kita takut memberikan nyawa kita untuk Dia, maka otomatis kita kehilangan nyawa kita. Mari Bapak, Ibu, dalam situasi apapun hidup kita, kita memberikan diri, melayani Dia,
melalui orang-orang yang sangat menderita yang ada di sekitar kita. Kita berjuang untuk tidak mengingat diri kita sendiri, tidak terikat pada kekuasaan harta duniawi, tapi berani melepaskan dan meninggalkan untuk mencintai Dia melebihi apapun dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mengasihi Anda melebihi apapun, maka Dia memberikan nyawanya seutuhnya untuk keselamatan Anda dan saya. Mari kita berikan juga yang terbaik bagi Dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang bekerja. Semoga Engkau memberikan mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Dan Kau jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Sertailah mereka dalam setiap tugas perutusan mereka ya Bapa. Biarlah apapun yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.